Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Aziz Maulana, NIM 34021180394 dari kelas Manajemen J Fakultas Ekonomi Universitas Galuh. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya dari mata kuliah seminar Manajemen Pemasaran yang dipu oleh dosen saya, yaitu Bapak Iwan Setiawan. Judul yang saya ambil yaitu tentang digital marketing di era COVID-19. Perlu kita ketahui juga, untuk COVID-19 sendiri telah melanda negara kita selama hampir kurang lebih 2 tahun ya terakhir itu. Tentunya banyak sekali efek dan juga imbas dari adanya COVID-19 ini sendiri, terutama di bidang ekonomi, yang mengakibatkan beberapa sektor seperti UMKM ataupun usaha kecil menengah yang sangat sulit sekali berkembang untuk saat ini. Tentunya dengan keadaan seperti ini bukan berarti tidak ada jalan untuk mencapai suatu tujuan dari suatu perusahaan itu sendiri. Artinya ada beberapa cara, termasuk adanya digital marketing ini. Untuk digital marketing sendiri, yaitu secara garis besar adalah suatu usaha atau kegiatan untuk mempromosikan sebuah merek. Digital marketing juga termasuk kegiatan pemasaran. Tentunya digital marketing juga sudah tidak asing lagi untuk didengar, karena memang sudah melekat dengan kehidupan kita sehari-hari, seperti penggunaan gadget, penggunaan televisi, radio, dan juga alat komunikasi lain. Digital marketing juga terdapat di dalamnya. Disambungkan dengan ekonomi, digital marketing juga pasti sangat berguna, karena memang basicnya dari ekonomi itu sendiri adanya pemasaran. Pastinya digital marketing juga bisa menjadi media untuk memasarkan suatu produk-produk. Sehingga untuk di era saat ini, pemasaran suatu produk itu tidak serta-merta harus bertatap muka langsung ataupun juga bertemu di suatu tempat, melainkan juga bisa menawarkan atau melakukan transaksi di media-media maya seperti internet. Untuk selanjutnya, media digital. Media digital adalah media yang dikodekan dalam format yang dapat dibaca oleh mesin. Itu menurut Wikipedia. Tapi ini mungkin menurut analisis saya, yaitu media merupakan jembatan penghubung antara penjual dan juga pembeli. Karena jika biasanya penjual dan juga pembeli harus memiliki tempat untuk melakukan transaksi seperti misalnya pasar ataupun mungkin juga toko, dengan media digital ini secara simpel penjual pembeli juga bisa bertemu dalam satu situs atau suatu tempat seperti Tokopedia, Shopee, ataupun Bukalapak. Dan juga sangat dipermudah sekali, entah itu dalam segi lapak, karena memang jika offline itu maka harus memerlukan tempat, sewa tempat dan juga lain-lain. Tapi dengan e-commerce ataupun juga media-media digital seperti ini sangatlah mengefisiensikan budget dari penjual sendiri, bahkan untuk pembeli juga. Dilanjut, untuk manfaat digital marketing, yaitu untuk berkomunikasi. Tentunya adanya digital marketing sendiri pasti ditentukan juga untuk kepentingan berkomunikasi, karena memang komunikasi itu sangat penting sekali untuk mengetahui pembeli ataupun juga konsumen menginginkan barang apa dan penjual mempunyai ataupun menyediakan barang apa, sehingga nanti akan dipertemukan dengan keinginan konsumen yang memiliki barang yang cocok dengan keinginannya dan juga penjual yang memiliki barang untuk dijualkannya. Selanjutnya yaitu keterbukaan atau personalia. Tentunya untuk berjualan di e-commerce sendiri yaitu harus adanya keterbukaan juga. Selanjutnya ada media tanpa batas pastinya. Dengan e-commerce sendiri kita dapat mengembangkan media-media yang begitu banyak sekali di dunia maya ataupun dunia internet. Jangkauan yang lebih luas, tentunya dengan kehadiran digital marketing sendiri kita dapat menjangkau pasar-pasar yang di luar jangkauan kita jika berjualan offline. Ataupun juga kita bisa menjangkau mangsa-mangsa konsumen dari berbagai daerah ataupun mungkin dari berbagai negara. Karena memang untuk kebutuhan sendiri itu pasti ada, tapi keterbatasan penjangkauannya yang itu sulit. Sehingga adanya digital marketing ini bisa mempermudah
dan juga aktivitas marketing yang terukur. Karena digital marketing juga merupakan sebuah sistem, pastinya ada tolak ukur ataupun juga data-data yang ditampung olehnya, sehingga kita dapat menggunakannya untuk mengukur bagaimana produktivitas dari perusahaan kita atau penjualan kita, sehingga kita dapat menentukan keputusan ke depannya. Selanjutnya, saya ambil contoh industri opak. Ini merupakan industri kecil, sejenis home industry yang berada di daerah saya sendiri. Industri ini merupakan industri rumahan yang sudah lama bergerak di bidang makanan ringan, karena opak sendiri merupakan makanan ringan yang khas. Kenapa saya ambil contoh industri opak? Karena di tengah pandemi seperti ini, usaha-usaha seperti makanan ringan industri opak itu sangat terkena sekali dampaknya. Untuk situasi seperti biasa pula, orderan opak itu sangat sepi ataupun mungkin juga jarang, dikarenakan kalah bersaing dengan produk-produk makanan instan, tapi tidak menghilangkan eksistensinya. Untuk opak sendiri itu sangat diminati karena emang makanan khas waktu hajatan ataupun nikahan. Tapi memang pastilah dengan adanya keadaan seperti ini memiliki imbas pula. Untuk permasalahan digital marketing sendiri, tidaknya memahami target. Tentunya untuk suatu berjalannya usaha ataupun juga penjualan, pastilah kita harus memiliki targetan. Jadi targetan yang jelas itu akan menentukan arah langkah tujuan ke depannya. Yang kedua, tidak menggunakan sosial media secara efektif. Keefektifan penggunaan media dapat mempengaruhi aktivitas penjualan, karena dengan kehandalan media yang kita kuasai bisa menentukan konsumen yang minat pada produk kita. Katakanlah contoh, jika kita ingin menjual suatu barang tapi kita tidak bisa mengoperasikan alat untuk menjualnya, maka konsumen pun akan kesulitan untuk menjangkau barang kita. Yang ketiga, tidak mengoperasikan marketnya. Yang ketiga, tidak mempromosikan marketnya. Tentunya jika kita sudah memiliki market ataupun juga lapak yang bagus, tapi banyak konsumen yang tidak mengetahui market kita akan kesulitan sekali untuk menjual barang-barang kita, sehingga diperlukanlah promosi. Secara digital itu seperti mempromosikannya di media Facebook, IG, Twitter, YouTube, ataupun yang lagi tren yaitu TikTok. Jadi untuk pemasaran sendiri sangat banyak sekali cara mempromosikannya, termasuk yang lagi tren itu yaitu memakai jasa selebgram ataupun tiktokers, sehingga mereka kan memiliki massa seperti pengikut. Jadi jika kita meminta kepada mereka untuk mempromosikan barang ataupun produk kita, banyak sekali nanti yang akan mengetahuinya. Selanjutnya itu desain website atau market yang kurang menarik. Perlu diketahui pula, untuk desain itu sangatlah berpengaruh karena konsumen akan melihat dulu dari luar bagaimana desain atau produk kita, sehingga konsumen akan menentukan keinginannya. Jika sesuai dengan keinginannya, maka mereka akan langsung membelinya. Caranya yaitu dengan melihat dulu dari luar bagaimana kemasan ataupun desain dari produknya. Jika menarik, maka akan sangat meyakinkan konsumen untuk membelinya. Selanjutnya yaitu solusi. Mungkin yang saya simpulkan itu ada beberapa solusi, yaitu ada dua. Yang pertama itu perencanaan. Tentunya dengan perencanaan yang baik dan benar, disertai dengan alokasi dana yang jelas dari perencanaan itu sendiri, bakal membuat suatu usaha ataupun juga kegiatan usaha di tengah digital marketing ini akan berjalan sedikit baik. Apabila ada kegagalan ataupun juga penurunan minat dari konsumen, mungkin akan mudah sekali ditangani, karena dengan perencanaan yang baik kita juga bisa merencanakan pahit dan juga manisnya dalam suatu usaha. Yang kedua yaitu mengoperasikan market atau e-commerce.
Jadi memang ya untuk pemahaman tentang e-commerce sendiri itu sangat berguna sekali. Jika kita kurang menguasai tentang e-commerce itu sendiri, mungkin kita akan kewalahan ataupun juga kesulitan dalam mengoperasikannya. Tapi apabila kita sudah memahaminya, kita akan sangat gampang sekali mengoperasikannya. Banyak sekali channel-channel dan juga sosialisasi tentang penggunaan market atau e-commerce sendiri yang disediakan oleh mungkin pemerintah ataupun juga website-website di luar sana. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Mohon maaf sekali apabila banyak sekali kesalahan, karena di sini saya juga belajar, dan mohon bimbingannya apabila ada kesalahan dan juga perbaikan. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.